Oke, teman, kita pantau PTRO ya. Kita lihat dulu bid offernya seperti apa. Ini sudah ada koreksi sedikit ya di time frame 1 menit. Kita lihat di 3060 dan 3070. Apakah ada yang jualan atau ada yang beli ya, atau nampung barang. Hampir masuk sesi 2, teman. 15 detik lagi. Ini GZCO saya masih di dalam ya. Masuknya di 116. Setelah tadi kita TP di TPIA dan Petro ya, PTRO. Oke, apakah GZCO juga akan sampai ke target? Target saya di 121, teman, gak jauh-jauh ya, 121. Nah, sekarang sudah jalan. Saya lihat tadi di 116 itu beberapa kali ya di haki, kemudian diisi lagi ya. Ya kemungkinan itu ada tampungan barang dari market maker. Nah, kita tunggu saja. Nah, kita lihat yang lain. Ini saham pantauan kita ya. PTRO sudah terkoreksi lagi nih. TPIA naiknya tadi lumayan, teman ya, lumayan. Tambah lagi deal ya. Ini semalam kita rekomendasikan naik sampai ke 171, teman ya. 4% lumayan ya. 4%. Terus satu lagi yang merah. Elsa mana Elsa? Nah ini merah. Rasanya merah 0,9. Saya juga banyak ikut sama IPO ya. Ini saham-saham yang saya ikut IPO, BRRC, Ratu, Haga II. Nah ini PTRO, TPIA tadi ya. Kemudian GZCO juga naik ya. Tadi kita infokan juga dari teman-teman ya, GZCO ini. Ada yang ikut beli. Nah ini tadi kita di grup sudah pada TP ya. Ini antrian di PTRO sudah capai target di 3140 ya. Ini PTRO down. Kemudian TPIA juga sudah selesai tadi ya. Nah ini dia lagi running, teman ya. Ini PTRO lagi running. TPIA-nya dapat 4% tadi ya, 4%. Dan sekarang GZCO yang sedang running ya. Nggak tahu apakah akan kena stop loss atau bagaimana. Sepertinya masih di plan ya pergerakannya ya. Sementara itu saya mulai lihat dulu di forex, teman ya. Nggak tahu ada momen untuk entry ya yang bagus. Ini trennya naik ya. Tren naik di time frame 1 jam. Tadi lihat di time frame 15 menit juga naik. Nih. Terus time frame kecilnya juga naik ya. Setelah dia turun, kemudian dia ada bentuk high low ya. Nah, teman-teman di sini lihat dari sini ya. High, kemudian low, kemudian high, kemudian low, high, low, high, kemudian low. Ya, nah ini namanya Quasimodo, teman, Quasimodo. Jadi setelah dia di break high ini, kemudian dia juga break bawah ini, low ini, kemudian dia naik lagi, ya. Nah dia koreksi lagi. Nah ini adalah area entry, ini agak terlambat ya. Ini ada area entry kita. Nah teman lihat dia masuk, kemudian naik ke atas ya. Ini berapa pip ya? 40 pip, teman. 40 pip. Nah itu salah satu strategi juga, teman ya. Salah satu strategi untuk entry. Tapi saya sudah membagikan yang lebih simpel ya. Ini mungkin teman-teman perlu belajar agak dalam ya. Karena membaca struktur market itu harus sering latihan, teman ya. Nggak bisa sebentar saja karena feelingnya untuk sampai nempel di kepala kita itu harus sering-sering kita lihat market ya. Nggak bisa sekali dua kali, susah. Tapi jangan khawatir ya, saya sudah bagikan strategi yang lebih sederhana sekali ya. Itu sebabnya teman-teman di grup, walaupun masih baru ya, sudah bisa entry posisi dan profit sendiri, teman lihat ini ya. Oke. Nah ini dia, ada juga yang profit ya, walaupun kecil-kecilan ya, untuk latihan lumayan, teman ya, lumayan. Jadi tidak serumit yang teman-teman pikir ya untuk trading di forex itu. Malah kalau menurut saya lebih simpel, teman, dibandingkan saham ya. Dibandingkan saham. Kenapa? Di saham kita tidak hanya cukup baca market struktur seperti ini saja, teman. Ya, tadi saya masuknya juga dengan struktur market. Saya lihat ya. Di awal saya lihat dulu area beli saya akan di mana ya. Nah setelah itu saya juga lihat bid offer, teman ya. Baca bid offer seperti ini. Bukan kepastian ya, hanya indikator ya. Termasuk juga akumulasi itu bukan misalkan di satu saham itu banyak akumulasi, itu bukan berarti saham itu besoknya naik, enggak. Bandarmologi itu hanya salah satu indikator, salah satu
informasi tambahan, bukan kepastian ya. Nggak ada yang pasti ya, apapun strategi teman-teman ya, meskipun teman-teman belajarnya di bulan sana ya, baik di forex, baik di saham, di kripto ya. Kalau ada yang bilang ini salah ya, strategi ini salah, yang benar ini, maka boleh dibilang dia itu baru 2 bulan di dunia trading ya, baru 2 bulan. Jangankan dia ya, Warren Buffett saja pernah loss kok, sering loss juga ya. Saya baca artikel-artikelnya. Nah, apakah Anda lebih hebat dari orang itu? Jadi jangan sekali-sekali coba-coba mengatakan, wah strategi ini nggak benar, ini bahaya segala macam. Nggak penting apa strategi kalian ya, penting kalian profit misalkan ya. Nah itu sudah bagus sebenarnya, sudah bagus. Jadi bukan adu-adu hebat, Anda hebat, nah ini nggak hebat, jangan seperti itu ya. Ya, hilangkan mindset seperti itu, mindset anak-anak ya. Kalian baru berarti di dunia trading. Ya, makanya yang komentar-komentar sok-sok jago seperti itu saya buang saja ke got teman ya. Saya masukin keranjang sampah. Buat apa kita layani orang-orang yang pikirannya itu menyampah seperti itu ya. Itu toksik namanya. Ya, saya nggak akan layani debat-debat segala macam ya, buang-buang waktu saya ya. Yang penting teman-teman, kalau sesuai strategi saya pakai, kalau nggak buang, itu aja. Cari strategi yang lain yang cocok dengan kalian. Ya seperti itu. Kita cek lagi forex-nya. Saya baru masuk 3 kali ya, 4 kali teman ya hari ini. Baru profit 129.000 teman ya, sekali loss, 4 kali entry. Saya masih menunggu ini, kalau ada yang bagus nanti saya entry lagi ya. Targetnya buat cari uang jajan harian saja teman ya, uang rokok lah istilahnya ya. 200.000, 300.000 sehari cukup lah ya. Nah ini dengan modal 500.000 saja teman ya. Jadi sekarang sudah 129.000, modalnya cuma 500.000 ya. Jadi modalnya kecil-kecilan saja, dan tentu saja profitnya juga kecil-kecilan. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin coba alternatif lain ya, yang kesulitan entry dapat profit di saham misalkan ya, siapa tahu ya, ternyata rezeki Anda itu di forex ya, kan bisa saja seperti itu teman ya. Tidak ada salahnya teman belajar, yang nggak harus masuk, nggak harus deposit uang real, teman bisa bikin akun demo saja misalkan, teman latihan saja ya. Kalau misalkan ternyata bisa, teman ngapain harus kekeh di saham ya. Buang prinsip-prinsip yang mengikat teman ya. Kan banyak orang yang berprinsip-prinsip ya. Saya harusnya prinsip saya enggak, kalau nggak di saham saya nggak akan trading, misalkan seperti itu ya. Itu hanya mengikat teman-teman ya. Jadi prinsip itu kalau sudah mulai mengikat kita, saatnya dibuang ya. Jadi prinsip itu nggak harus, idealis itu nggak selalu bagus buat kita teman ya. Jadi hilangkan antipati terhadap sesuatu ya, seperti yang saya bilang kemarin ya. Banyak sekali ya teman-teman itu yang antipati. Misalkan ya, hanya di forex saja, saya nggak suka saham, saya nggak suka kripto ya, antipati. Begitu juga sebaliknya, orang-orang kripto antipati ke forex, antipati ke saham. Begitu juga di saham, banyak sekali seperti itu. Mindset itu apa gunanya? Nggak ada gunanya teman ya. Ini kita open saja semuanya. Kalau ada peluang ngapain kita harus anti ya kan? Kalau memang ternyata di situ rezeki kita, ngapain kita antipati? Lucu ya. Prinsip-prinsip apa itu namanya? Saya nggak ngerti juga orang-orang yang punya idealis yang seperti itu ya. Idealis boleh, tapi kalau sudah merugikan, sudah mengikat kita, itu saatnya dilepas. Oke, demikian saja. Nanti kalau ada momen untuk masuk, saya akan entry lagi di forex. Oke.